Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita memulainya dengan menaikkan pujian. Selamat pagi Bapa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh menghadap Tuhan, untuk kami boleh memuji, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan Yesus dalam perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami yang tidak berkenan bagi Tuhan. Sucikan kami sehingga kami boleh layak untuk beribadah kepada Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman Tuhan hari ini Lose ambil dari Mazmur
105 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ke-3, begini bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan Bapak Ibu yang terkasih, di dalam setiap kehidupan kita, kerap kali untuk mengucapkan terima kasih itu ada berbagai macam alasan orang untuk sulit mengungkapkannya. Alasan-alasan tersebut bisa kecenderungan menganggap bahwa karena pihak yang mengucapkan terima kasih adalah pihak yang kedudukannya lebih rendah dari kita. Mungkin juga sebagian orang berkata bahwa mengucapkan terima kasih itu adalah mereka yang menerima perbuatan baik dari saya atau perbuatan baik dari orang lain. Mereka mungkin ditolong orang, mereka lemah, sehingga ketika mereka mendapatkan pertolongan baru mereka mengucapkan terima kasih atas itu. Dan juga yang ketiga, mungkin orang mengucapkan terima kasih karena berkata bahwa kalau saya tidak berterima kasih, maka itu pasti akan dianggap nanti kok orang ini tidak tahu sopan santun ya. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab ini, berterima kasih itu adalah bukan saja hanya kepada sesama manusia. Bukan saja hanya kita berterima kasih ketika kita mendapatkan berkat, ketika kita ditolong orang. Terus kita juga bukan hanya berterima kasih kepada orang-orang yang selevel dengan kita. Kalau misalnya anak kecil membantu kita, mungkin kita tanpa menyadarinya ya, misalnya titik kita, meme kita, atau koko seusia dengan kita lah menolong, membantu kita. Mungkin kerap kali kita lupa untuk berterima kasih. Dan terlebih lagi kadang-kadang juga kita lupa berterima kasih sama Tuhan untuk apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Sesuai dengan firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, pemazmur mengajak kita untuk melihat bahwa di dalam rangkaian kehidupan kita sebagai orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan, Tuhan itu tidak pernah lepas tangan dari kehidupan kita. Entah itu di dalam keadaan sulit atau sekarang ini dalam musim corona, ada Tuhan di sana yang terus ada bersama dengan kita, menyertai kita dalam kesulitan-kesulitan kita. Tuhan ada, karena kebaikannya itu tidak dibatasin dengan kita sehat, kita sakit pun Tuhan menyatakan kebaikannya di sana bagi kita. Tuhan mau melalui penyakit itu kita menjadi orang yang rendah hati, kita bisa menjadi orang yang mengetahui bahwa kita ini terbatas, ada sakit penyakitnya, ada keterbatasan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita tidak lupa diri dan kita bisa melihat setiap hari, setiap detik itu di dalam pertolongan Tuhan. Maka pemazmur mengajak kita di sini bahwa kita harus mengucapkan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas perbuatan-perbuatannya yang ajaib untuk kita. Setiap hari perbuatan Tuhan sungguh ajaib. Dan ini bukti nyata ya Bapak Ibu, anak-anak juga sekalian di dalam Alkitab. Kalau kita memperhatikan di dalam Lukas ya, bagaimana Lukas pasal ke-17 ayat 11 sampai dengan ke-19. Ada orang yang sakit, 10 orang yang penyakit kusta. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tapi yang kembali adalah 1 orang. Hanya 1 yang berterima kasih kepada Tuhan. Yang lainnya kemana? Mereka lupa. Mereka tidak berterima kasih bahwa mereka memiliki kesembuhan itu karena Tuhan. Jadi melalui renungan pagi hari ini, jangan lupa bersyukur, berterima kasih sama Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Dan juga kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari selama pandemi ini di rumah. Papa mama menolong kita untuk memberikan paket atau membantu kita, mendampingi kita. Kita jangan lupa untuk berterima kasih kepada mereka. Bahkan meme, Titi, Cece, Koko kita, siapapun tuh yang dekat dengan kita saat ini, ucapkanlah terima kasih kepada mereka. Dan terlebih untuk setiap hari bersyukur kepada Tuhan. Demikian renungan pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat sekaligus untuk doa penutup kita di dalam ibadah saat ini. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, walau banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini ketika kami di karantina di rumah kami masing-masing, belajar dari rumah, dan itu membuat kami sangat sulit untuk berkumpul dengan teman, untuk sekolah, dan untuk apapun yang menjadi keinginan-keinginan kami. Sehingga kami sangat sulit untuk melihat bahwa Engkau Allah yang terus baik untuk kami, yang terus pelihara kami, yang terus menolong kami. Tuhan Yesus, melalui renungan pagi hari ini, biarlah kami seluruh siswa-siswi SMP Kristen Sunodia dan juga Bapak Ibu guru senantiasa memandang kepada Tuhan atas apa yang telah Engkau berikan bagi kami. Nafas, kesehatan, keluarga, kesulitan, sakit, penyakit, atau apapun itu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang terus turut bekerja bagi kami, membuat kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan semakin diuji di dalam iman kami, apakah kami setia kepada Tuhan atau tidak. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami terus setia di dalam iman kami, di dalam mengiring Tuhan. Kami terus hidup bagi Tuhan, bahkan senantiasa di dalam hari-hari kami menaikkan syukur puji kami kepadamu. Saat ini ya Tuhan, hamba mau berdoa untuk siswa-siswi SMP Kristen Sunodia. Biarlah Engkau terus kuatkan mereka di masa-masa pandemi ini. Ketika mereka belajar dari rumah, tolong ya Bapa, biarlah mereka konsentrasi penuh dengan pembelajaran daring ini. Biarlah setiap materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, mereka dapat menyimaknya dan terlebih menjadi ilmu di dalam kehidupan mereka, di dalam masa depan cita-cita mereka. Dan kami terus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk iman kerohanian mereka ya Tuhan Yesus. Biarlah juga Engkau tolong mereka untuk senantiasa melakukan firman-Mu, hidup menjadi contoh teladan ketika mereka di rumah. Dan ini saatnya mereka menunjukkan tentang kasih Kristus itu di tengah-tengah keluarga. Mereka boleh taat kepada orang tua, kepada siapapun yang ada di dalam isi rumah mereka. Engkau berkati pekerjaan orang tua mereka juga ya Tuhan, dalam kesulitan saat ini. Engkau bukakan jalan, berikan mereka kesehatan senantiasa. Dan hamba juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk Bapak Ibu guru yang terus mengajar dari sekolah ya Tuhan. Berikan juga mereka kesehatan ya Bapa. Engkau jauhkan dari wabah virus corona ini ya Tuhan, sehingga Bapak Ibu guru SMP Kristen Sunodia mereka tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ketika mereka mengajar. Dan tolong juga ya Tuhan, di dalam tantangan-tantangan yang ada, terkhususnya dalam pembelajaran ini, biarlah Engkau Allah yang menghibur, menguatkan mereka, bahkan memberikan ide kepada Bapak Ibu guru apa yang hendak disampaikan kepada anak-anak, sehingga proses pembelajaran ini ya Tuhan Yesus boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kota kami Samarinda. Saat ini kota kami ya Tuhan masuk dalam zona merah. Biarlah ya Allah Engkau yang menolong setiap masyarakat, mereka boleh menjaga diri, mengurangi bepergian, tidak keluar rumah, tidak ke tempat ramai ya Tuhan Yesus. Mereka tetap menjaga kesehatan, menggunakan masker dan lain sebagainya. Tolong ya Tuhan Yesus untuk kesadaran besar di dalam diri setiap mereka, sehingga masyarakat Samarinda ya Tuhan tetap aman. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk keluarga yang sudah kena COVID. Mereka berduka, Tuhan Engkau hiburkan mereka. Dan bagi kami yang sehat, biarlah kami terus menjaga diri kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan untuk sepanjang hari ini dalam pembelajaran kami. Tuhan Yesus Engkau lindungi kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, demikian renungan untuk ibadah kita hari ini. Biarlah firman Tuhan tadi memberikan kita pertumbuhan kerohanian kita, bagaimana kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekecil apapun itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan terlebih kita menerapkannya di dalam kehidupan kita dengan berterima kasih kepada siapapun itu, ketika menolong kita, ketika membantu kita, atau kita pun dapat membantu orang lain dan menolong mereka. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.